keluarga FLC. Puji nama Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar, yang menjamin hidup saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Haleluya.
Dan hari ini kami percaya, kami berdiri di atas satu kekuatan yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu menyampiri setiap kami, mendapati setiap hati kami. Mungkin ada dari kami yang terhilang, merasa terhilang Tuhan pagi ini. Tapi kami percaya hadirat-Mu menemui kami. Hadirat-Mu sedang menemui setiap kami Tuhan. Responding to your love, I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. We need you, God. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need your presence, Lord. How I need your presence, Jesus. We need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you, Jesus, Lord. Oh, I said
pujian hati kami Tuhan. Biar ini jadi pujian hati kami, sembah kami bagi Raja di atas segala raja. Kami mau datang dengan penuh penyerahan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan, let your spirit fill in this place, oh God, oh God. Let your spirit fill in this place, oh Lord. Hadirat-Mu mengalir, menjamah. Hadirat-Mu kami perlukan. Let your spirit, Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus beri kami pengharapan yang baru. Roh Kudus bangkitkan kami Tuhan, hidup yang baru di dalam-Mu. Bangkit di dalam-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu menjamah, yang memberikan pengharapan yang baru. Jesus Lord, Syandaraya Ramayase. Kami sembah, kami sembah. Let your spirit fill this place, Lord. Sebab Tuhan sedang mencurahkan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya saat ini. Terima kuasa pengharapan yang baru, terima kekuatan yang baru, dan biarlah penyembahan-Mu menjadi sebuah penyerahan total di hadapan Tuhan pagi hari ini. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let it be a worship from my heart in my surrender. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. Boleh jemaat Tuhan saja nyatakan, let it be a cry, oh God. Let it be a cry from. Ini pujian hati kami Tuhan. Of praise, oh let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Oh, let it be a worship from my heart for you. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, biar ini jadi pujian hati kami Tuhan. Let it be a cry from my heart, putting on a sacrifice of praise in us. Let it be a word.
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Yes, Lord. Yes, Lord. Pada hari ini kita akan belajar satu pujian baru dari FLC Worship yang berjudul Penyertaan-Mu Sempurna. Lagu ini menceritakan bahwa walaupun dalam banyak kesesakan, banyak masalah, tapi bagaimana kita ditantang untuk bisa mengatakan bahwa Tuhan, aku tetap mengasihi-Mu. Biarlah pujian ini memberkati setiap kita. Di saat aku tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupanku, tangan-Mu yang selalu menopang hidupku, menuntunku di setiap jalanku. Masalah dan persoalan hidupku terkadang terasa berat bagiku, namun kasih-Mu Tuhan ada di setiap waktu. Tuhan, ku berserah padamu. Setiap jalanku, masalah dan persoalan hidupku terkadang terasa berat bagiku, namun kasih-Mu Tuhan ada di setiap waktu. Serah padamu. Boleh sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu. Penyertaan-Mu sempurna untukku selalu dalam hidupku. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujiannya dengan rasa syukur bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, biar kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Aku mengasihi-Mu
What a beautiful song dari teman-teman FLC Worship. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you buat teman-teman FLC Worship yang sudah kreativitas. Saya tahu bahwa kreativitas yang mereka punya itu semua karena dipimpin oleh Roh dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga waktu kehidupan kita dipimpin Roh, saya yakin bahwa setiap kehidupan kita akan berbeda. Dan banyak kreativitas demi kreativitas yang Tuhan pasti berikan buat setiap kehidupan kita. Nah, waktu kita bicara tentang hidup dipimpin oleh Roh sepanjang bulan ini, saya tertarik dengan apa yang minggu lalu Pastor Joe sampaikan, bicara bahwa sebenarnya waktu kita hidup dipimpin oleh Roh dan waktu kita berjalan dalam kebenaran, spirit, roh dan kebenaran, dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang saya tertarik bicara tentang roh. Roh itu, kalau teman-teman pernah tahu juga, Bapak Ibu pernah kemarin sempat dengar juga, Pastor Josh menggunakan satu kata dari bahasa Yunani yaitu pneuma. Yang artinya adalah angin. Kita nggak pernah melihat angin. Tetapi dampak dari angin kita bisa lihat dan rasakan. Yang artinya adalah waktu kita dipimpin oleh Roh Tuhan, mungkin kita nggak pernah lihat Roh Tuhan itu seperti apa. Mungkin juga teman-teman kita nggak pernah lihat, Bro Hadi, siapa yang di samping lu? Oh, ini Roh Kudus. Gak kelihatan, gak mungkin seperti itu. Nah, tapi waktu Roh Kudus gak pernah kelihatan dalam setiap kehidupan kita, tapi setiap perubahan-perubahan yang kita alami, dampaknya akhirnya bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, oleh karena saya berdoa bahwa sepanjang bulan ini, waktu kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan kita benar-benar mengalami sebuah perubahan. Gak cuma 10 derajat, tapi 180 derajat, yang akhirnya mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang bukan yang lama lagi. You become the better version of yourself. Dan Tuhan pasti bisa memampukan kita hari ini. Yang mau boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu buat saudara yang mau, hari ini buka hati saudara. Karena hari ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita ada Pastor Billy Lantang. Welcome Pastor. Saya percaya bahwa perjalanan kehidupan Pastor Billy Lantang banyak hal terjadi dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara pernah dengar testimoninya. Tapi waktu punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh, saya yakin bahwa Pastor Billy Lantang boleh ada pagi hari ini semua karena tuntunan Roh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu pagi hari saya mau kita semua secara antusias mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Karena saya yakin bahwa waktu kita mendengarkan dengan antusias, kita akan pulang dengan bawa hal yang baik. Bahkan saya yakin kehidupan kita pasti bisa diubahkan. Karena apa? Waktu saudara duduk nanti, Roh Tuhan memimpin saudara untuk bisa mendengarkan kata demi kata. Sehingga setiap firman yang keluar hari ini tidak akan pernah sia-sia. Dan itu akan mengubahkan buat setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karena sekali lagi sama-sama, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu. Penyertaan-Mu sempurna untukku selalu. Aku mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu. Penyertaan-Mu sempurna untukku selalu di sepanjang hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena kami melekat kepada sumber yang unlimited, yang tidak akan ada habisnya. Ketika Engkau sudah mulai, Engkau akan akhiri dengan sempurna Tuhan. Dan kami semua yang ada di ruangan ini dan keluarga kami, nanti kami akan sampai ke seberang dengan selamat. Kami akan tiba di saatnya masuk ke tahun depan juga Tuhan, semuanya dengan sehat. Kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Kami mengucap syukur buat hari ini kami ada di sini. Selagi kami ada di sini, lindungi kami Tuhan. Dan kami percaya bukan sekedar kami secara rohani diberkati,
tapi secara fisik kami terus dibuat sehat sama Tuhan. Berbicara Roh Kudus, Engkau sendiri yang pimpin kami. Pimpin setiap hati, bukakan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Udah sarapan? Belum? Oke. Saya selama masa pandemi ini kalau lagi ada ibadah seperti begini saya excited bangun pagi. Saya tadi pagi saya bangun ini waktu saya ya? Oke. Saya looking forward gitu. Saya berbulan-bulan biasanya rekaman di rumah, kirim ke gerejanya, atau datang ke gerejanya tapi kosong gak ada jemaat, terus di live atau direkam juga gitu ya. Jadi kalau yang setting kayak begini kan jarang. Beberapa kali udah pernah tapi jarang. Jadi saya excited seperti balik lagi kayak dulu gitu ya. Nah, saya tadi bilang sama Kigan, saya dalam musim-musim ini juga saya bisa maha hadir. Kenapa? Karena pada saat ini juga saya sedang berkhotbah di Surabaya. Jam 10 karena tapingnya udah saya kirim dari beberapa hari yang lalu. Jadi saat ini juga saya ada di Surabaya. Bahkan bulan lalu saya ada di 3 kota dalam waktu yang bersamaan. Saya ada di Jakarta, kemudian saya ditayangkan di Bandung dan juga di Surabaya. Tiba-tiba saya jadi omnipresence, maha hadir. Itulah Tuhan, dahsyat ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya begini, iblis lempar apel, sama Tuhan dijadikan jus apel. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang kesulitan yang kita hadapi, selalu ada kebaikan Tuhan di baliknya dan selalu yang menang Tuhan gitu aja. Ya. Nah, saya suka dengan tema ini sebenarnya, tapi saya mau bahas dari sisi yang lain karena saya ini kalau sudah pernah ikuti khotbah saya dan sudah subscribe saya, pasti kenal gaya saya berkhotbah karena saya dari dulu dalam tanda kutip tergila-gila sama yang namanya kerajaan surga. Karena saya diberkati sekali ketika saya bertobat tahun 98 dan saya mengerti Matius 6 ayat 33 itu sampai hari ini saya mencari kebenaran kerajaan itu gak ada habisnya. Makin saya kejar, makin saya ngerti, makin saya dimerdekakan. Dan semua yang Yesus khotbahkan di perjanjian baru semuanya adalah Injil kerajaan. Jadi ketika dia khotbahkan ya mentallah sama orang-orang agamawi. Ya, dia mengkhotbahkan sesuatu yang berbeda dengan kultur pada saat itu. Kalau ada seminar gitu kita bisa satu-satu kita itu dahsyat lah pokoknya. Ya, saya akan berikan poin-pointernya saja ya supaya kita ngerti paling tidak dasarnya. Tapi paling enggak kita buka dulu ayatnya karena tema pada hari ini itu sangat kuat dikaitkan dengan kerajaan surga. Roma 8 ayat 14 coba lihat. Roma 8 ayat 14, ini adalah tema daripada gereja ini juga. Ya. Roma 8 ayat 14 mengatakan begini, semua orang yang dipimpin roh Allah, betul? Led by the Spirit, right? Temanya begitu kan? Dipimpin sama roh Allah. Adalah siapa? Oke, saya bahas anak Allahnya aja. Kalau mengatakan bahwa saya dipimpin sama roh Allah, that means saya anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan tuh apa gitu anaknya Tuhan. Terus mau bahasnya apa gitu anaknya Tuhan. Oke. Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Waktu pandemi ini mulai ada dan kemudian kita mulai ada PSBB, ada yang mengatakan itu lockdown dan segala macam ya. Gedung-gedung gerejanya ditutup. Ya, jangan pernah mengatakan gereja ditutup. Gedung gerejanya ditutup. Oke? Karena gerejanya adalah kita semuanya. Eklesianya Tuhan. Jadi gereja gak bisa ditutup. Oke, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh itu artinya Petra. Petra adalah batu karang yang kokoh. Bahkan alam maut pun tidak bisa menguasainya, apalagi pandemi. Come on. Ya, gak bisa. Gedung gereja ditutup, gereja tetap dibuka. Oke. Bahkan ya, makanya ini yang saya selalu katakan, kalau udah yang namanya kerajaan itu udah kebal sama apapun, gak bisa diapa-apain udah. Makanya alam maut pun. Perhatikan nih baik-baik. Ketika satu gedung gereja ditutup, gak usah jauh-jauh lah, di sini lah misalnya, jemaatnya berapa ratus gitu ya, atau berapa ribu. Langsung satu gedung ditutup, langsung ratusan bahkan ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Terjadi apa?
terjadi doa karena ketakutan semuanya, ya kan? Jadi saya harapkan nanti yang gak biasa berdoa setelah selesai pandeminya teruskan berdoa, tiba-tiba terjadi perjamuan kudus di mana-mana. Tiba-tiba tanpa kita sadari kita mau bantu orang-orang yang nganter paket ke rumah. Sekarang paling sering dengar itu ya, paket gitu ya di depan rumah ya. Tetangga-tetangga kita atau enggak kita gitu yang nganter banyak. Terus tiba-tiba kita bermurah hati, kita kasih tip lebih sama yang nganterin. Tiba-tiba kita mulai menggalang bantuan demi bantuan. Kita mulai panggil teman-teman, kita bantuin ini yuk, bantuin ini. Kita tiba-tiba dalam tanda kutip ya, kita lupa berdoa untuk organisasi gereja. Sorry ya, rada-rada keras dikit. Tiba-tiba kita berubah semuanya, kita berdoa bagi kota Jakarta, bagi komunitas kita. Kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Saya dan adik saya bulan-bulan Maret April kita cuman kasih tahu teman-teman, lu pada mau nyumbang nggak? Kita mau kasih makan 50 tukang ojek setiap hari gratis. Kita kerjasama sama warung dekat rumah. Langsung terkumpul dananya, 1 bulan penuh kita kasih makan mereka gratis. Kita kasih spanduk depannya, nggak ada nama-nama segala macam, udah makan gratis. Di caranya gimana? Setiap yang masuk di foto, dikasih namanya, di scan ID-nya, kita dilaporkan seperti itu setiap hari 50 makan gratis. Tahu nggak? Tanpa kita sadari, kita sedang dikembalikan ke dalam konsep atau arti daripada gereja yang sebenarnya. Gereja mula-mula nggak ada gedungnya, nggak ada fasilitas, tapi tiap hari ribuan bertobat. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan mereka menarik perhatian karena orang-orang melihat Yesus dalam hidup mereka. Sorry ya, kata-kata saya berikut ini jangan tersinggung. Saya nggak menyinggung tempat ini dan tidak menyinggung siapa-siapa. Cuman ini perlu dipikirkan. Seringkali hari Minggu high cost, no impact. Saya ulangi ya, seringkali hari Minggu costnya tinggi, impactnya nggak ada. Kenapa? Karena kita terkurung di dalam gedung gereja, kita pikir kita sudah ibadah dan setelah doa berkat kita katakan selesai ibadah saya. Dan kita keluar dari tempat ini, kita sama sekali yang namanya tadi diajarin, kita nggak lakukan. Gereja akhirnya tidak berdampak. Saya nggak katakan soal tempat ini ya, banyak tempat semualah kalau kita mau jujur semuanya begitu. Kita terbuai sama hari Minggu, kita suka sama fasilitas yang enak, kita suka sama khotbah-khotbah yang menyukakan telinga kita, we have no impact abis itu. Tanpa kita sadari, gereja dikembalikan ke dalam fungsi awalnya sama Tuhan. Jadi saya bukan menyukuri ada pandemi, saya tersenyum kemarin di awal-awal bulan, waktu terjadi PSBB, saya sama adik saya karena dia tinggal sebelah rumah, kita sering membahas tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Karena kita dulu bandelnya sama-sama, sekarang dipanggil Tuhan sama-sama. Jadi kita sering bahas, kita berdua tersenyum. Luar biasa ya Tuhan. Tiba-tiba gereja dikembalikan ke dalam fungsi awalnya sama Tuhan. Saya tidak menyukuri ada pandemi, tidak. Saya senang bisa kembali lagi kayak begini. Saya cuma mau luruskan saja. Kalau kita ngerti, kita led by the Spirit. Kita ngerti hatinya Yesus. Kita ngerti dia mau apa. Jadi kembali ke tempat ini pada hari ini kita harusnya makin dewasa. Barusan saya diberkati dengan passion. Passion adalah gambaran gereja mula-mula. Ngumpul kecil-kecil di mana-mana. Coba kalau gak ada passion. Gak ada support system. Semua gereja yang ada komselnya, yang ada sel grupnya. Ketika gedungnya ditutup, boom, ketemu di mana-mana. Zoom satu, zoom sini. Gak bisa dibatasi gereja. Tiba-tiba jadi dampak di mana-mana. Dan saya mau encourage lagi kalau yang sudah ikutan passion, mulai ngobrol lagi. Apalagi yang harus kita bangun. Bukan sekedar sesama, tapi yuk kita bantu komunitas di sekitar kita. Jadi mercusuar di situ. Seperti gereja mula-mula. Ini baru dasar kerajaan. Kalau kita bicara soal kerajaan, ya, yang dipimpin sama raja. Dan kita barusan diajarkan bahwa kita anaknya raja. Karena kita di-led by the Spirit, berarti kita anak. Anaknya siapa? Anaknya raja. Rajanya itu siapa? Raja atas segala raja. Kita adalah imamat rajani, raja atas segala raja. King of all kings, kita kings. Gitu loh. Ya, itu prinsip dasarnya.
Kemudian ketika kita bicara soal kerajaan yang Yesus ajarkan, itu dahsyatnya luar biasa. Jadi jangan termakan sampai lu jangan ambil vaksin nanti. Ada 6-6-nya lu nanti masuk. Kalau sampai nanti Tuhan izinkan kita untuk divaksin, vaksin aja, gak masalah. Kalau Tuhan gak izinkan. Jadi jangan dikait-kaitan sama yang lain-lain. Pelajari, perlu tahu, betul, perlu tahu. Perlu mengerti. Tapi juga bukan itu aja, coba lihat Matius 24. Matius 24 coba lihat. Ayatnya yang kelima. Ini Yesus sedang bicara soal akhir zaman, ya. Matius 24 ayat yang kelima dulu deh sampai 14. Coba lihat. Ini dibahas di mana-mana akhirnya ya. Saya meluruskan dulu nih awal-awal ya supaya kita ngerti dulu ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Udah dari dulu kayak begini. Ya, ayat 6 coba lihat. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Perang juga udah dari dulu. Ya, nyantai aja, tenang ya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Udah dari dulu begitu. Gak selesai, gak kiamat ya kan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci oleh bangsa dan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Udah dari dulu. Murid-muridnya juga semuanya martir kecuali satu, namanya Yohanes, kabur. Digoreng, kabur, pergi ke Pulau Patmos menulis buku yang sangat populer yaitu Wahyu. Yang lainnya mati semuanya martir. Disalib terbalik lah, Bartolomeus dikulitin, disiram air garam lah, Thomas ke India ditusuk perutnya, dikeluarin isinya dan ngeri-ngeri matinya semuanya. Mati, Matius ditarik dari gereja di Afrika, dipukulin kepalanya sampai hancur kepalanya. Itu matinya begitu murid-muridnya. Tapi apa? Mereka menantang maut kok. Yang tadinya murid-muridnya ketakutan, mereka menantang maut. Makanya Paulus katakan, death, where is thou sting? Karena mereka tahu di detik mereka tutup mata di sini, mereka bangkit di pangkuan Tuhan. Gak ada kuasa udah kematian atas hidup mereka. Karena kematian dikembalikan ke dalam posisi awal. Death was created death. Di awalnya itu kematian diciptakan itu gak ada sengatnya, tidak berkuasa atas manusia. Manusia yang mengaktifkan kematian. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kematian berkuasa atas manusia. Ketika Yesus hadir dan ada kuasa kebangkitan, kematian dibuat dalam posisi awal, mati statusnya. Jadi kita gak usah khawatir, tutup mata di sini, bangkit di sana kok. Gak ada sengatnya kematian atas hidup manusia. Ya. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, udah dari dulu. Ya. Banyak nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang, dari dulu juga. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Udah dari dulu juga. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan ayat 14. Ini baru tiba kesudahannya. Dan Injil apa? Injil apa? The gospel of the kingdom. Bukan Injil kemakmuran. Bukan Injil-Injil yang lain. Injil kerajaan, the gospel of the kingdom. Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hello. Jadi please deh, jangan, saya udah capek dengerin orang-orang, Pak, mau kiamat loh Pak. Jangan ambil vaksin loh Pak, bahaya Pak. Ada chipnya Pak nanti Pak. Kalau saya anak Tuhan, dan saya tidak mengerti kalau memang semuanya harus ambil vaksin, Tuhan akan lindungi saya. Udah deh. Kalau memang saya harus ambil vaksin, saya ambil vaksin. Kalau enggak, ya enggak. Gitu loh. Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup saya. Jangan dihubung-hubungin sama akhir zaman. Memang sudah akhir zaman. Tapi apa? Akhir zaman akan tiba ketika Injil kerajaan diberitakan kepada semua bangsa. Tugasnya siapa memberitakan Injil kerajaan? You and me. Kita semuanya. Kalau kita sebagai anak raja, kita enggak ngerti keluarga kita, sistem kerajaan kita. Piye toh? Mau gimana kita? Kalau saya bilang sama teman-teman di tempat ini bahwa saya anaknya, papa saya sudah almarhum, Papa Lantang ya dulu di keluarga saya dibilangnya Lantang, Om John Lantang. Terus kalau saya ditanya, bapakmu seperti apa, saya nggak bisa jelasin. Saya bukan anak yang benar. Jadi kita harus ngerti raja kita seperti apa gitu loh.
Contoh lain lagi tentang sistem kerajaan. Di dalam kerajaan di muka bumi yang berperang siapa? Serdadunya. Sama kadang-kadang rakyat dibawa untuk berperang mempertahankan sang raja, betul? Kerajaannya dipertahankan, kalau nonton film-film kan kayak begitu. Di dalam sistem kerajaan surga, gak gitu. Rajanya berperang bagi kita. Rajanya mati bagi kita. Terus kita siapa dong? Kita anak dan juga warga kerajaan. Itu posisi kita. Kita bisa dial 911, itu yang namanya otoritas. Kita punya otoritas tuh maksudnya saya sebut dalam nama Yesus. Ada pertolongan, dia akan kirim prajuritnya siapa? Malaikat. Kita telepon 911 atau siapa polisi, dia akan pakai sirene, dia akan singkirin orang-orang di jalan. They will go to you. Karena kita punya otoritas untuk telepon, aparat untuk menolong kita. Di surga juga gitu. Makanya di kitab Daniel malaikatnya turun. Kemudian dia berperang melawan iblis di udara. Dia panggil jenderalnya. Turunlah Michael. Lu kenapa gak turun-turun? Gue lagi ribut nih berkelahi sama malaikat Persia. Malaikat iblis. Dia bilang cepetan turun. I'll take care of this. Dia yang gantiin. Gue yang ribut sama dia. Gue yang berkelahi sama dia. Lu turun buruan sana. Lu dipanggil kok. Dia ketahan di udara. Sampai waktu dia menghampiri Daniel dia katakan, I'm here because you call me. Itu status anak. Jadi kesulitan apapun, panggil Bapak, Dad, I'm in the middle of all this. Saya di dalam tengah-tengah kesulitan hidup. I need you. Anak. Dan jangan pernah berpikir kalau saya anak berarti saya, tapi saya banyak dosanya, saya gak layak dan lain sebagainya. Kalau anak saya tiba-tiba berteriak dari luar gara-gara dia naik sepeda dan dia jatuh. Saya gak mungkin berpikir-pikir, dia misalnya teriak, Daddy. Saya gak mungkin pikir-pikir, kemarin lo gak denger pas gue suruh sikat gigi. Kemarin gue suruh makan lo gak denger. Enggak mau, ntar aja gue tolongin. Enggak, saya akan lari. Why? Because he is my son. Jadi jangan pernah berpikir, saya gak layak, saya banyak dosanya. Please deh, itu bukan dari Tuhan. There is no condemnation. Tidak ada lagi penuduhan Roma 8 ayat 1. Jadi kalau ada di otak kita ada penuduhan gara-gara dosa lama lah dan lain sebagainya, saya gak layak. Bukan dari Tuhan, kita anak. If you want to be led by the Spirit, mau dipimpin sama roh, kita harus ngerti posisi kita. Saya anak. Saya anak, kalau saya anak berarti saya apa? Saya punya akses sama Bapak saya. Makanya prinsip kerajaan tidak pernah mengajarkan hak kepemilikan. Karena kita gak punya apa-apa, kita punya akses kepada Bapak kita. Coba anak kecil yang ada di rumah. Dia punya apa sih? Gak punya apa-apa. Semua yang ada di rumah punya orang tuanya. Dia khawatir? No. Makanya The Prodigal Son, ya, saya lagi buat eksposisi di YouTube saya. Mulai kalau nggak salah udah part 3 kalau nggak salah. Itu dalamnya luar biasa. Jadi jangan pernah dibahas anak yang terhilang itu cuma berdosa pergi balik lagi karena bertobat. Itu kulitnya doang. Coba lihat ya. Saya kasih kulit-kulitnya doang deh. Awal-awalnya aja. Saya nggak punya waktu soalnya. Lukas 15 coba lihat. Ya. Lukas 15 coba lihat. Ayatnya yang ke-16. Lukas 15 ayatnya ayat yang ke-11. 11 dan 12 saja. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, ini ngawur nih, lihat nih. Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya. Ini adalah gambaran daripada orang-orang di dunia yang tidak mengerti bahwa dia anak. Jadi ini ya nanti dibaca sendiri di rumah, kita udah tahu lah ceritanya. Dia masuk ke dalam tempat yang sangat terhina, kemudian ampas yang menjadi makanan babi mau dimakan sama dia. Prinsipnya gini, ini posisi anak ini, dia sedang melepaskan hak akses kepada bapaknya, kepada hak kepemilikan. Gue gak mau lagi punya akses, gue sekarang mau memiliki, berikan hak gue mau memiliki, gue mau pergi. Setiap kali kita merasa memiliki, pasti kita merasa berkekurangan. Karena kita bukan pemilik, kita steward, kita adalah pengelola dan kita punya akses kepada Bapak kita karena kita anak.
Kalau saya memiliki, saya pasti terbatas. Makanya ketika dia kabur ke negeri orang lain, Alkitab mengatakan dengan jelas dia merasa kekurangan dan akhirnya habis hartanya. Tapi kalau saya punya akses, sampai kapanpun I'm tapped to the source of all sources. Saya melekat kepada sumber dari segala sumber dan gak ada habisnya. Karena akses. Mengerti maksud saya? Itu anak. Jadi kita harus ngerti, kalau kita bilang bahwa saya mau led by the Spirit, berarti saya ini anak. Ya, dengan jelas Roma 8 ayat 14 katakan, kalau saya anak, saya harus ngerti posisi saya sebagai anak tuh di kerajaan surga itu apa. Makanya ketika saya mengerti tentang Injil kerajaan, saya mengerti posisi saya sebagai anak, bebas dan merdeka kita. Makanya di awal Yesus katakan begini kepada murid-muridnya, akan ada yang hadir di muka bumi ini yang greater than the temple, lebih besar daripada bait Allah. Bingung dong, bingung. Saya suka banget, saya kalau baca ya kata-kata Yesus tuh bisa berulang-ulang sampai kadang-kadang sampai loncat-loncat sendiri karena merinding sendiri. Kalau kita betul-betul dig into the word, ya. Dan ketika Yesus mengatakan Injil-Injil kerajaan, merinding. Dia bilang begini, ada sebentar lagi yang datang melebihi bait Allah. Bingung dong, kenapa? Karena bait Allah pada saat itu adalah tempat yang paling sakral. Bait Allah yang Yesus katakan adalah bait Allah kedua yang didirikan sama Herodes. Bait Allah itu sakral. Makanya ada kaisar Romawi yang mau mendirikan patungnya, mau ditaruh di dalam bait Allah. Itu sampai orang Yahudi merobekkan bajunya puasa 40 hari. Kalau kita baca sejarahnya, mereka katakan, lo bunuh gue aja deh daripada lo najiskan tuh nama bait Allah. Sakral. Sakral. Sampai akhirnya bangsa Romawi dari tentara dari negara pusat di kota Romawi sana, mereka mengirimkan sebuah tim dan konspirasi terjadi, kaisarnya dibunuh supaya tidak terjadi unrest, supaya tidak terjadi demonstrasi di Yerusalem. That's how sakral, that's how big the temple was. Tiba-tiba Yesus datang gini, ntar lagi ada yang lebih besar daripada bait Allah ini. Coba baca. Apa enggak kesel tuh mereka? Coba lihat Matius 12 ayat 6. Matius 12 ayat 6 coba lihat. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah lo, di sini ada yang melebihi bait Allah. Terus kemudian di Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, murid-muridnya ngomong begini, mereka baru keluar nih dari bait Allah, murid-muridnya ngomong gini, Markus 13 ayat yang pertama coba lihat. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Karena apa? Bait Allah yang begitu besar pada saat itu, kalau pelajari speknya, itu one stone, satu batu yang besar itu bisa beratnya 500 ton. Cut stones namanya, untuk bangun bait Allah. Didirikan nama Herodes, bait Allah kedua ya. Jadi mereka nih konteksnya lagi melihat bait Allah yang begitu besar dan megah itu. Kalau pernah ke Yerusalem, itu bekasnya ada di Temple of Mount yang sekarang jadi masjid di situ. Itu tempatnya. Terus Yesus katakan apa? Mereka bingung kan? Apa yang lebih besar daripada ini? Akhirnya Yesus katakan, nanti dibaca konteksnya, Yesus bilang begini, sebentar lagi. Karena dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, all this will be thrown down. Semuanya ini akan dihancurkan semuanya. Mereka masih gak ngerti. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, terjadi demonstrasi besar-besaran di Yerusalem. Tentara pusat dari negara pusat Romawi dikirim legions after legions dikirim ke Yerusalem. Mereka menutup tembok di Yerusalem. Semua demonstran dibunuh massal di situ. Dan kemudian bait Allah itu dihancurkan sampai tembok-temboknya ditendang, dilempar ke bawah semuanya sama alat-alat berat waktu saat itu sama tentara Romawi. Kalau kita ke Yerusalem sekarang, berjalan di luar tembok Yerusalem itu batu-batunya masih ada di situ. Udah gak bisa diangkat, terlalu besar. Nah, prinsip ini dipertajam sama Paulus. Paulus katakan begini, tubuh kita adalah bait Allah. Makanya yang dia katakan greater than the temple, ada yang lebih besar daripada bait Allah. Siapa? Kita semuanya. Ada yang lebih besar daripada gedung gereja. Siapa? Kita. Lo tutup tuh gedungnya, gak ngaruh. Karena gereja harusnya tetap berpengaruh.
Makanya join passion. Itu gambaran seperti gereja mula-mula, kelompok-kelompok kecil di mana-mana. Bertumbuhnya ribuan. Banyak orang-orang gak mau masuk ke dalam gedung gereja karena terintimidasi. Tapi banyak mau datang ke passion. Karena kumpulan kecil-kecil mereka mau sharing di situ. Di setting seperti ini teman-teman gak bisa tanya sama saya. Tapi di passion bisa bertanya jawab. Bisa membahas firman. Itu gambaran gereja awal. Jadi hari Minggu untuk apa dong? Recharge. Kayak baterai di charge. Saling menguatkan, ketemu sama orang-orang percaya. Saling mengingatkan, lu ke passionnya, lu jangan lupa lu ke passionnya. Saling menguatkan. Dengar firman, di recharge. Balik lagi jadi dampak di luar sana. Makanya saya selalu katakan kan ibadah gak bisa stop. Ibadah jalan terus. Di tempat dimanapun saya menginjakan kaki saya, karena saya adalah gerejanya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Jadi Tuhan gak bisa dibatasi di dalam gedung ini, gak bisa. Makanya dia katakan greater than the temple. Lebih besar daripada gedungnya. Akan hadir, siapa? Kita. Kalau kita masih gak respon, bahaya. Matius 6 ayat 31 coba lihat. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Udah sering ya baca ayat ini ya. Ini ayat mengatakan kepada kita gini, kan anak. Jangan malu-maluin dong. Anak saya, kalau dia ada di rumah, dia setiap malam biasa melihat meja makan bersih. Dia gak pernah tuh datang ke saya nanya gini, Dad, besok kita makan apa ya? Kok di meja makan gak ada makanan? Dia tahu besok kalau dia bangun, siang dan malam bahkan pagi, pasti ada makanan. Makanya ayat ini bukan sekedar berkata jangan khawatir. Perhatikan ada kata begini, janganlah kamu khawatir dan berkata. Don't even say it. Kenapa? Malu-maluin. Kita anak raja. Masa ada anak raja ngomong gini, besok gue makan apa ya? Besok gimana ya Tuhan? Besok gimana ya Tuhan? Malu-maluin. Lebih malu-maluin lagi kalau anak saya pergi ke tetangga sebelah dan katakan, bagi makan dong buat besok. Lah bapak lu gak siapin? Gak lihat, saya gak lihat. Jaga-jaga aja buat besok. Itu sama dengan orang yang angkat telepon mau pinjem uang. Halo. Jangan angkat telepon pinjem-pinjem uang sama orang, malu-maluin. Kenapa? Anak raja. Saya di PHK Pak. Saya dipotong gaji saya Pak. Kan di PHK sama kantor. Kerajaan surga gak pernah PHK kita. Itu kan statusnya kantor. Kalau bagi saya anak raja, saya di PHK sama kantor. Berarti menurut bapak saya di surga, saya sedang dalam peralihan dipindahkan ke tempat yang lebih layak sama bapak saya. Because I'm not employed, I am deployed. Saya dikirim sama kerajaan surga untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga di mana-mana. Ayat 32. Kenapa gak boleh ngomong-ngomong kayak begitu? Sama aja kayak begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya tutup dengan prinsip ini. Setiap hari Tuhan memberikan dengan kelimpahan dan cukup. Kelimpahan dan cukup. Abundance and exceeding and enough. Makannya mana ketika diberikan kepada bangsa Israel, cukup buat hari itu, besoknya basi, besoknya busuk, habisin. Nah keluarga demi keluarga, ada yang butuh 5, ada yang butuh 10, tergantung keluarganya. Dapat semua gak? Dapat semuanya. Di dalam 5 roti dan 2 ikan apa yang terjadi? Makan sampai kenyang, biarkan mereka makan sampai kenyang. Sisanya dikatakan begini, kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang, firman Tuhan katakan. Karena akan dikasih lagi, jadi gak boleh terbuang. Kemarin bulan lalu saya nginep di hotel karena anniversary, kami cari hotel yang sepi. Telepon karena sales direkturnya teman kami, sepi hotel lo ya, sepi. Kita ke sana dapat paket makan malam. Buffet.
Karena tamu gak terlalu banyak, buffetnya dijatahin. Maksudnya bukan dijatahin, maksudnya gini. Boleh makan sepuasnya, tapi kita gak bisa ngambil buffetnya sendiri. Ada petugasnya yang ngambilin. Dia katakan begini, Pak maaf ya saya ambilin. Gak banyak, sedikit-sedikit. Kalau Bapak mau lagi, datang aja lagi ke sini Pak. Dia mau pastikan bahwa saya makan habis, jangan sampai tersisa. Sekenyangnya gak? Sekenyangnya. Tapi cukup. Gak berlebihan. Itu akses. Itu akses. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Jadi gak usah takut. Ayat 33. Ayat 33. Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya artinya the right standing. The right standing adalah saya harus mengerti. Saya adalah anak. Setelah itu baru segala sesuatu ditambahkan. Ayat 34. Tadi dibahas sama ibu yang dikasih kesaksian. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok. Karena hari ini mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok I will have another things for you. Udah prepared untukmu. Ya, saya tutup dengan cerita ini nih. Teman saya bisnisnya bangkrut. Habis-habisan. Mobilnya mau ditarik sama debt collector. Udah habis-habisan. Mobilnya pick up satu mau diambil. Dia bilang gini, gue dengerin khotbah lo, gue gak mau telepon siapa-siapa. Gue berseru kepada bapak gue. Karena gue punya akses. Gue anaknya kok. Debt collector datang ke rumahnya. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia kasih kopi. Debt collector marah-marah. Dia bilang gini, sampai kapan pun mas marah-marah, saldo saya gak akan bertambah, lihat nih, tetap 0. Percuma saya gak ada duit. Debt collector akhirnya pulang dengan hati yang teduh. Besoknya WhatsApp dia, saya baca WhatsAppnya. Saya baca WhatsAppnya. Dia bilang gini, Bu, saya udah sepakat sama orang sales yang jual mobilnya. Tunggakan ibu 2 bulan, kami berdua akan talangin dulu. Nanti kalau ibu ada uang, ibu nyicil aja ke saya. Saya gak pernah dengar debt collector nalangin utang. Kecuali debt collector dipimpin by the Spirit. Kenapa? Karena anak punya akses. Tetap punya masalah dong, karena ada hutang harus bayar kan. Tetap harus bayar dong ibu itu. Besoknya temannya telepon lagi. Itu mobil lo kagak lo pakai? Enggak. Gue karyakan ya, gue sewa mobil lo karena gue butuh. Gue kasih lo besok uang DP-nya semuanya. Dia mau pakai berapa bulan gitu, 6 bulan kalau gak salah. Uangnya persis untuk bayar utangnya. Dalam hitungan 2 hari, mobilnya lunas. Lunas. Kenapa? Anak. Punya akses. Kalau kita mau led by the Spirit, baca lagi tadi Roma 8 ayat 14. Kita harus ngerti siapa kita di dalam kerajaan surga. Kita adalah anak yang punya akses. Gak usah takut. Merdeka toh. Kalau dengar Injil kerajaan merdeka. Kalau Injil ini diberitakan kepada orang lain merdeka. Tuhan sedang mengembalikan kita ke dalam fungsi awal daripada gereja. Because we are His sons. Led by the Spirit. Berarti saya mengerti saya adalah anaknya. Saya punya akses yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.